Oke, selamat sore Bu Mami. Selamat sore Pak Kiki. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Baik Pak Kiki, luar biasa sekali. Bagaimana Oke. dengan Pak Kiki? Ya, sama Bu. Kabarnya juga sehat. Nah, pada sore hari ini saya eh, ingin apa namanya ya, menyampaikan beberapa kegiatan sebelum melakukan observasi. Jadi di sini saya ingin menanyakan atau berdiskusi tentang rubrik penilaian yang akan digunakan dalam kegiatan Bu Mami coaching gitu ya. Nah, jadi nanti kegiatan Ibu akan saya amati, kemudian saya catat. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur yang seharusnya dan bagaimana juga di coachingnya itu merespon. Nah, jadi eh, saya mengingatkan kembali kepada Bu Mami mengenai konsep Tirta dalam menyampaikan apa namanya coaching. Kemudian Ibu juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kan ya, seperti menyatakan apa menanggapi pertanyaan, kemudian dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya dimulai ini, saya ingin bertanya tentang kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nah, seperti apa Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait dengan coaching ya Pak. Saya Hmm. ingin menjadi coach yang dapat apa ya selalu memiliki kehadiran penuh begitu Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan si coachingnya ini nanti dalam menemukan solusinya begitu Pak. Nah, kemudian saya ingin lebih tahu secara spesifik kompetensi apa sih yang ingin Ibu capai dari yang disebutkan tadi? Dari ketiga hal tersebut saya pengen yang lebih spesifik tuh di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Karena itu yang terpenting supaya si coach ini bisa apa ya lebih terbuka pemikirannya dan bisa menemukan solusi begitu Pak. Nah, indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan dari tujuan pengembangan Ibu ini? Indikator yang saya inginkan ya Pak dari hal tersebut adalah uh, nanti supaya si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi begitu Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, dalam apa kegiatan yang belum observasi ini, nah, nanti ketika Ibu melakukan coaching, nanti saya akan mencatat dan saya melakukan observasi dari kegiatan coaching Ibu bersama coaching. Jadi eh, bisa segera Ibu mulai, boleh? Boleh Pak, baik. Bu Rahmat, Mas. Bu Rahmat, Iya, Bu. baik Bu Rahmat, dapat kita mulai coaching hari ini Bu. Baik, Bu. Baik, selamat sore Bu Rahmat. Selamat sore, Bu Mami. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana dengan Ibu? Luar biasa baik juga Bu. Ibu, apa nih yang pengen diobrolin pada pertemuan daring kita pada saat ini Bu? Yang ingin disampaikan gitu. Gini, Bu. Saya ini punya sedikit masalah dari pengalaman waktu mensosialisasikan ilmu yang saya peroleh di program guru penggerak ke teman-teman. Nah, waktu penyampaian diseminasi yang pertama kemarin, itu tuh saya merasa takut, kurang percaya diri, grogi gitu Bu waktu menyampaikan. Nah, saya ingin mendapatkan
ide, nasihat, atau saran dari Ibu gimana supaya saya itu nggak takut lagi kalau menghadapi mempresentasikan sesuatu gitu, Bu. Baik, ini berdasarkan dari pengalaman yang sudah dialami begitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Eh, Ibu, dalam percakapan kita sore hari ini, kita memiliki waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, Bu. Kira-kira nih, untuk apa sih yang ingin Ibu capai dari diskusi kita pada sore hari ini, Bu? Yang ingin saya capai, saya bisa mensosialisasikan ilmu yang saya peroleh itu ke seluruh warga sekolah. Ya, setidaknya ilmu tersebut bisa dilaksanakan di sekolah kami lah, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Apakah Ibu sudah ada gambaran nih eh, keberhasilan dari rencana yang Ibu pikirkan tadi? Kalau gambaran keberhasilan, kalau di skala 1 sampai 10, saya nggak muluk-muluk karena saya CGP yang pertama di sekolah saya ya, Bu. Jadinya mungkin masih di kisaran 7 sampai 8. Jadi mungkin untuk penerapan budaya positif atau pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, berpusat pada siswa, menerapkan yang lain, itu mungkin baru sebagian yang bisa dilaksanakan. Kemarin yang sudah dari diseminasi yang pertama itu yang saya lihat sudah beberapa guru itu membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas seperti itu. Jadinya saya gambaran keberhasilannya kalau misalkan bisa terlaksana penuh, tentu budaya positif di sekolah itu sangat baik sekali. Apakah rencana Ibu ini kira-kira sudah benar-benar matang begitu, Bu? Sudah, Bu, saya ingin ya melaksanakan untuk mensosialisasikannya secara matang dari yang sudah saya alami yang kemarin, Bu. Oke, Bu. Kayaknya sudah bertekad sekali ya. Kira-kira kesempatan apa atau yang sudah Ibu miliki saat ini atau dukungan yang sudah Ibu miliki saat ini untuk mewujudkannya begitu, Bu? Kalau kesempatan atau dukungan itu yang terutama dari kepala sekolah. Kepala sekolah setiap ada kegiatan itu saya selalu berdiskusi dengan kepala sekolah, meminta izin untuk melaksanakan rencana saya ini. Kemudian setelah dari kepala sekolah, itu saya biasanya berkonsultasi dengan wakakurikulum. Kebetulan wakakurikulum itu juga satu mapel dengan saya, jadi sudah sering sekali saya diskusikan segala permasalahan juga dengan wakakurikulum tersebut. Nah, kalau untuk yang rekan-rekan sejawat itu sangat membantu sekali, Bu, yang terutama yang masih muda-muda, pinter IT, terus bisa apa ya mengoperasikan misalkan di sekolahan itu hanya ada hanya dua, Bu. Proyektor itu hanya punya dua, LCD proyektor itu punya dua. Jadi kalau misalkan yang muda-muda itu menggunakannya ya bagi kami ya yang nggak bisa lagi, cuman ada kekurangan sarana prasarana mungkin juga itu menjadi hambatan saya, Bu. Baik, Ibu. Dari yang Ibu jelaskan ya, eh, apa sih? Oh, tadi hambatannya ya adalah apa tadi kekurangannya sarana dan prasarana begitu, Bu ya. Mm-mm. Kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai opsi nih atau pilihan untuk mengatasi hambatan tersebut gitu, Bu? Kalau untuk mengatasi hambatan yang tadi itu mungkin saya kalau misalkan ada reschedule ya, Bu. Misalkan waktu saya mau menggunakan alat-alat tersebut itu bisa saya ganti jadwalnya. Saya tanyakan ke Wakakurikulum kira-kira kapan saya bisa mensosialisasikan ilmu tersebut. Kalau misalkan pada hari-hari kan kalau misalkan ada rapat itu tentunya proyektornya pas digunakan pas rapat tersebut untuk menyampaikan programnya wakakurikulum atau program sekolah. Nah, saya akan meminta waktu di situ untuk bisa menggunakan mensosialisasikan
ilmu tadi. Berarti pilihannya adalah opsinya adalah ketika waktu-waktu tertentu ikut menyampaikan begitu Bu ya dalam kegiatan Ya, rapat gitu ya. ya. Baik Ibu, kira-kira apa rencana utama Ibu dalam nanti mencapai tujuan tersebut Bu? Ya, kan tadi yang jadi utama hambatan saya itu kurangnya percaya diri. Nah, jadinya saya itu saat ini itu sering berlatih. Berlatihnya berbicara di depan cermin, begitu Bu. Saya jadi membaca materi yang saya peroleh itu sambil di depan Baca. cermin melihat berlatih seperti itu. Kemudian juga melihat di YouTube ya bagaimana orang-orang itu mempresentasikan. Jadi CGP yang sudah-sudah itu gimana mereka mempresentasikan di depan umum. Kemudian saya mencoba bertanya kepada yang sudah sering di sekolah saya itu misalkan mengisi kan setiap rapat itu yang berbicara waka kurikulum, waka kesiswaan itu kok mereka itu lancar gitu. Nah, Benar itu gitu ya. gimana? Nah, mereka menyarankan untuk saya tuh menghilangkan rasa grogi ketika kita berbicara di depan umum itu nggak boleh. Jangan melihat ke orang-orangnya, lihatlah. Misalkan seperti kita melihat, tapi yang kita lihat itu di atasnya mereka, atau tapi kita seperti melihat mereka. Ada saran-saran seperti itu, saya jadikan masukan untuk lebih percaya diri. Kemudian untuk yang hambatan sarana prasarana tadi, yang itu saya mencoba untuk menentukan jadwalnya saya barengkan dengan kegiatan dari sekolahan. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Bu ya. Sudah memiliki rencana apa yang akan dilakukan gitu, luar biasa sekali. Bu, kira-kira ada nggak nih kiat-kiat atau strategi yang akan digunakan untuk mencapai perencanaan yang udah Ibu sampaikan tadi sehingga tujuannya tercapai begitu, Bu? Kiatnya tentunya kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolahan. Jadi saya nggak bisa melaksanakannya sendiri. Itu jadi saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kurikulum, agar bisa menyampaikan ilmu tersebut ke semua warga sekolah. Baik, Ibu, strategi rencana yang sungguh luar biasa ya, Bu. Ibu, selanjutnya kira-kira berapa lama jangka waktu yang mungkin Ibu butuhkan gitu dalam mencapai tujuan tersebut? Eh, ada target kapan harus selesai begitu, Bu? Kalau target jangka pendeknya sampai akhir semester ini ya Bu, karena untuk saat ini minggu depan sudah mulai pas penilaian akhir semester. Jadi kalau nanti ada waktu untuk rapat sebelum pembagian rapot, saya usahakan bisa meminta waktu ke bagian acara untuk bisa mensosialisasikan ilmu yang saya peroleh tersebut, Bu. Itu jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya mungkin sampai kenaikan kelas lah Bu di sekitaran bulan Juni Juli nanti. Sudah ada gambaran ya, Bu ya? Baik sekali. Ibu, apakah sudah ada nih gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah dibuat tadi gitu? Tolak ukur capaiannya. Gambarannya kalau Dewan Guru sudah bisa mempraktekkan apa yang ilmu yang saya peroleh, saya tularkan ke mereka, kemudian mereka menerapkannya pada pembelajaran dan juga kegiatan di sekolah. Baik, itu sih yang menjadi tolak ukur keberhasilannya begitu ya, Bu. Ya, Eh, Kira-kira apa saja nih yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah Bu Rahmat buat sebelumnya begitu, Bu? apa ya Bu ya? Kalau yang perlu saya perhatikan mungkin di sini ya tadi dukungan semua pihak, kemudian juga adanya sarana prasarana di sekolah, kemudian apa ya imbal balik lah apa ya kayak respon dari mereka terhadap
apa yang sudah saya berikan, mungkin walaupun belum secara maksimal, tapi mereka sudah menerapkannya, itu bisa menjadi penyemangat buat saya bisa melaksanakan rencana ini ke depannya lebih baik gitu. Jadi motivasi begitu Bu ya. Ya, termotivasi. Iya, baik Ibu. Keinginan yang sungguh mulia sebenarnya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Apa komitmen yang Ibu buat begitu untuk rencana aksi Ibu setelah coaching ini kira-kira Bu, komitmennya dari tindakan Ibu? Ya, komitmennya saya menyampaikan rencana saya ini ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian saya juga komit terhadap wakil kurikulum. Ya, kegiatan saya tentunya harus ada dukungan dari kepala sekolah, wakil kurikulum, dan semuanya. Jadi komitmen saya itu kepada kepala sekolah dan seluruh, terutama ya warga sekolah, dewan guru, dan lain-lain. Ya, baik Ibu. Ibu Rahmat, apakah kira-kira tanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu buat? Tanggung jawabnya adalah tanggung jawabnya yaitu ketika saya melaksanakannya dengan baik, saya bisa mensosialisasikan ilmu dengan baik dan dapat dilaksanakan, itu bentuk tanggung jawab atas apa yang saya laksanakan, yang rencanakan tadi, Bu. Oke, baik Ibu, sudah sejauh ini percakapan kita tadi ternyata tidak terasa ya Bu. Kita sudah di penghujung kegiatan ini. Ya, Bu. Kira-kira Ibu, bagaimana perasaannya setelah ngobrol sejauh ini? Ya, saya merasa lebih plong, Bu. Saya sudah bisa menyampaikan apa ya, kegelisahan saya, keresahan saya, ketakutan saya kepada orang lain. Saya sudah bisa menggambarkan saya mempunyai rencana ke depan dan saya ingin memaksimalkan untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, Bu. Ya, berarti tujuannya tadi sudah tercapai ya Bu, bahwasanya rasa takut yang menghantui tadi sudah ada sedikit kegambaran-gambaran jawaban begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Sudah ada solusi begitu Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya karena kita juga dibatasi oleh waktu. Tetap semangat Bu Rahmat, terus Iya, Bu. berkarya. Iya. Selamat sore Bu Rahmat. Selamat sore, Bu Mami. Terima kasih. Yuk, lanjut Pak Kiki. Oke, luar biasa sekali Bu Mami dalam coachingnya tadi. Saya melihat beberapa hal ya yang saya hasil pengamatan saya dari kegiatan coaching Ibu tadi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah tentang coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, tadi apa saja Bu? Apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian indikator ketercapaian pengembangannya itu bagaimana tadi? Saya tadi sudah cukup lancar dalam melaksanakannya Pak. Kemudian apa tadi Pak? Maaf, diulang Pak. Indikatornya Bu, ketercapaian coachingnya ini tadi. Oke, indikator ketercapaian yang sudah saya laksanakan secara coaching itu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta begitu ya Pak, dengan apa tadi di awal menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga membuat rencana aksi, tindakan apa yang dilakukan oleh si coach begitu Pak.
dan juga memberikan tanggung jawab gitu. Dan kemudian saya juga menggali lebih dalam lagi ya Bu, Pak, kompetensi dari koci tersebut, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh koci supaya dapat mengarahkan, koci berpikir supaya menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Pak. Nah, hasil dari pengamatan saya tadi memang Ibu sudah apa ya, melakukan proses coaching ini dengan sesuai alur delta. Seperti tadi Bu menanyakan tujuan, ini kan dengan Bu Rahmat, tujuan coaching ini apa yang ingin dicapai. Kemudian tadi Bu Mami juga melakukan identifikasi, seperti mengidentifikasi masalah tentang kesulitan, presentasi, ketidakpercayaan diri. Kemudian mengenai hambatan, yaitu mengenai lebih kepada sarana prasarana. Tadi kan Bu Rahmat mengatakan bahwa keterbatasan proyektor seperti itu. Kemudian identifikasi dukungan dari kepala sekolah dan rencana dari beliau tadi juga tentang adanya kolaborasi antara kepala sekolah dan wakakurikulum. Kemudian komitmennya juga tadi sudah Ibu tanyakan sebagai bentuk tanggung jawab, yaitu menyampaikan rencana yang disusun oleh Bu Rahmat, itu rencananya disampaikan kepada kepala sekolah dan wakakurikulum. Nah, satu lagi Bu, terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pasti yang menurut saya masih kesulitan ya Pak, itu menemukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Bagaimana mengarahkan si coach ini supaya menemukan jawaban begitu, bisa menemukan solusi begitu, berpikir menemukan solusinya dari permasalahannya begitu Pak. Terima kasih ya Bu Mami atas waktunya, luar biasa sekali coaching yang dilakukan pada hari ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam rangka supervisi coaching yang dilakukan kepada coaching. Terima kasih Bu, saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Pak Kiki, terima kasih. Terima kasih Bu.